Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat penting ya. Karena ini adalah akar-akar dari mana tata bahasa itu terbentuk. Nah, kita berpikir bebas ya, santai dulu anunya. Coba kita perhatikan dalam dunia bahasa itu kan ada banyak hal. Pertama adalah orang bisa menyebutnya bahasa simbol. Simbol kan tanpa harus bicara orang bisa mengerti dah. Misalnya maksudnya bahasa tubuh. Gerakan begini, butuh makan, kan? Yang kemudian bahasa lisan, bahasa oral atau disebut lisan, dan yang terakhir itu inilah yang agak berbeda. Belakangan muncul disebut bahasa tulis. Bahasa tulis yang dipakai dalam dunia pendidikan. Bahasa tulis ini adalah tindak lanjut dari bahasa lisan. Nah, kira-kira dalam dunia tulis itu apa yang dimulai dari mana kita itu? Apa yang memulai bahasa tulis itu? Kamu? Kurang tahu, Ustaz. Nggak tahu ya? Yang memulai tulisan itu adalah Letter. letter. Apa bahasa Indonesia itu? Huruf jam. Ya. Nah, huruf ini dalam bahasa Inggris dia apa dia? Apa saja itu? Sampai Z. A sampai Z. Jumlahnya sampai berapa banyak? 20. Nah, dalam artian gini, ketika Anda menemukan bahasa Arab misalnya, ini tidak akan menjadi definisi huruf oleh dalam bahasa Inggris. Atau Anda menemukan dalam bahasa Jepang misalnya, ini tidak bisa. Jadi karena yang diterima oleh bangsa, oleh orang Inggris itu ya A sampai Z. Selain daripada itu bukan definisinya sebagai huruf. Nah, yang kemudian ketika huruf-huruf itu dirangkai menjadi apa namanya? Kata. Word. Nah, inilah yang jadi persoalan kita di Indonesia. Kita belum mengerti ada berapa banyak pembagian kelas kata itu. Tapi sebelum kita ke sana, kata, saya mau tahu apa yang dimaksud kata itu? Gabungan beberapa huruf. Syarat sama? Iya. Ini definisimu ini apa? Kalau saya bilang begini, ini gabungan beberapa huruf nggak? Gabungan sih. Nah, apakah dia disebut kata? Z. Tidak. Tidak. Kamu? Bisa, cuman bacanya aneh. Ya, coba buktikan bahwa bisa dulu. Z. Nah, kamu menyebut huruf atau kata itu? Huruf sih. Huruf. Berarti ini bukan definisinya huruf. Iya. Sekarang gimana? Benar. Hah? Atau gabungan beberapa huruf yang memiliki makna. Ya, yang bermakna. Yang Bermakna. bermakna. Dia harus punya makna. Apabila huruf itu, maksudnya go, ya kan? Cuma ada masalah di dalam bahasa Inggris itu. Dalam bahasa Inggris kan ada akhirnya menjadi kendala gitu. Tapi kalian nggak belajar logika, kecuali misalnya ini kan I dan E. Ini kan bukan kumpulan huruf, dia ini satu huruf kan? Saya atau sebuah seorang. Nah, ini adalah huruf, disebut huruf oleh mereka. Nah, apabila dia di sini kita nyebut aja E atau I, ini juga huruf kan? Nah, oleh karena itu supaya lebih aman, di sini belum bermakna.
belum. Ketika dia belum bermakna, itu sebagai bermakna sebuah, dia hanya adalah simbol, maka dia disebut sebagai huruf. Ketika sudah diberi makna bermakna saya, di sini dia sebagai i saja. Hah? Di sini dia sudah memberi makna. Oke? Oke. Nah, apa yang tertera di dalam buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, atau apapun juga itu, semuanya punya namanya kelas kata. Kelas kata. Kelas kata itu bahasa Inggrisnya adalah parts of speech. Parts of speech. Parts itu bagian. Ini speech sebenarnya pidato bisa bermakna bahasa. Bagian dari bahasa. Itu kurang keren. Nah, lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kelas kata. Kata yang pertama yang bisa kita lihat adalah yang paling banget itu adalah sesuatu yang disebut, misal kita sebut, halo Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Informasi apa ini? Ada kipas pulsa. Lagi masih bagus semua, minta nomor tak? Oh iya, saya kira main dulu kan. Ayo hilangin nomor HP dulu. Tunggu. Tunggu ya. Yang pertama, dan Tuhan mengenalkan nama-nama benda. Benda itu bahasa Inggrisnya apa? Noun. Oh? Simbolnya apa kalau dalam bahasa Inggris itu? N. Tuh ya. Oxford atau Longman Dictionary. Nah, pertama itu noun, simbolnya N. Kalian sudah belajar kan? Apa itu kata benda itu dibagi dua kan? Ada NC, ada NU. Non-noun udah belajar. Nah, di kamus itu terbagi menjadi dua begini. Ada C, ada U. Apa itu C? Countable. Countable. Apa ini artinya? Able artinya dapat. Accounting. Ini count ini ilmu hitung. Artinya dapat dihitung. Nah, apabila ada suatu benda yang dapat dihitung, maka tentu ada benda yang tidak dapat dihitung. Itulah yang disebut dengan tambahin aja an. Countable, ini nyambung tulisannya. Ini an artinya tidak. Oke? Contohnya yang countable apa? Yang bisa dihitung satu-satu, sebuah, sebatang gitu kan. Contohnya apa? Pen. A pen. Misalnya a pen. Ada tunggal jamaknya kan? Kalau ini yang countable apa? Water. Hah? Water. Ini singularnya, ini plural. Pluralnya adalah pens. Ini jamaknya nggak ada. Jadi semua uncountable itu dihitung singular. Some water, ya kan? Tapi ada lagi yang lain, misalnya a child. Seorang anak, jamaknya itu children, tidak ada S-nya. Hah? Paham?
Jadi supaya kau ngerti, yang kau lihat itu si Rehana siapa yang belajar tentang frase kan? Syaratnya harus ngerti ini. Hah? Sama juga di materi tingkat tinggi nanti TOEFL itu dia akan memainkan yang kayak begini, bukan yang begini-begini kan. Nah, dalam Indonesia, Kamus Indonesia, KKB, Kamus Besar KBI, dia itu disebut KB, kata benda saja. Hah? Nah, yang kedua muncul apa? Apa? Sifat dulu, adjektif. Adjektif itu bahasa Inggrisnya apa di situ di kamusmu? ADJ. Contohnya apa itu? Contohnya ADJ. Kain dan lain-lain. Kalau KS kalau Indonesia. Oke? Ketiga apa? Adverb. Istilahnya apa? Ada F di sini contohnya. Here misalnya. Hah? Di sini kata. Oke? Kata keterangan. Tempat apa? Ini kata adverb. Verb saja. Nah, ini jadi panjang ini verb ini. Verb ini yang kamu akan kenali. Misal coba kata kerja transitif dengan, maka dia terbagi dua. Bahasa Inggris Oxford itu misalnya dia menyebut PT atau VI. Coba cari kata study. Coba kata study dan go. Coba buka di situ study dan go. Maka dia memunculkan apa? Ya ada PT atau BI. Ya. Study ini adalah PT. Yang go Mister maksudnya, sorry. Ya. Go itu PT. Kau buka supaya ngerti kamus. Jangan nonton, besok itu kamus itu gunanya nanti paling banyak di situ. Jadi untuk mendeteksi struktur. Materi apa? Untuk materi TOEFL. Jadi akrabkan dulu dari sekarang. Karena kamus itu tidak akan banyak berguna untuk orang Indonesia kalau hanya sekedar mau mencari artinya. Sama Ji. Mister di bagian mana? Apa? Study? Yang go. Ya cari aja go di situ. G dulu baru huruf O. Iya, page tertulis. Dari bawahnya lagi ada lagi tuh. Ada sebagai ini. Mana? Cari lagi ada. Terus itu banyak artinya go itu. Go in, do, SPHA, R, go to sit, go to was the. Enggak masuk yang itu ya, page atau page. Itu ada dalam kurung, baca nih. Person, singular, past tense, present tense, goes, when. When itu PT artinya past tense dan Iya. PP past participle dalam kurung I. Ngerti? Karab dapat? Iya. Nah, berarti dia sini VI intransitif. Apa itu intransitif? Tidak punya objek, toh? Toh? Dia tidak punya
Jadi ada kata itu, ada kata kerja yang berhak punya objek dan ada yang tidak berhak punya objek. Gunanya apa? Gunanya untuk dipasif, karena objek jadi subjek, subjek jadi objek. Hah? Sekarang study. Study itu apa? Coba study. Belajar. Halaman 441. Dapat. Bagian terakhir di bawah tuh, di atasnya stop. Ada di situ. Pertama dia sebagai N, yang kedua sebagai yang di bawahnya lagi itu Verb. sebagai verb. Bisa I, bisa T. Oke. Kita masukkan ada dulu sebagai transitif. Verb transitif. Transitif. Oke, perhatikan dulu. Ada ya udah dapat ya? Enggak. Coba kasih. Kasih lihat. Ininya. Ya. Dapat. Ini kalau gunanya kamus ini di seluruh dunia dicetak itu banyak digunakan untuk ini. Jadi perhatiannya di sana. Nah, untuk mengetahui apakah satu kata kerja itu transitif atau bukan intransitif, tanyakan kata apa atau siapa. Misalnya belajar apa? Ketika dia membutuhkan jawaban, maka dia transitif. Belajar siapa? Pokoknya butuh jawaban. Kalau ini kan tidak bisa masuk. Pergi apa? Pergi siapa? Maksudnya harusnya dia pergi dengan siapa? Untuk mendeteksi apakah suatu kata kerja itu butuh objek atau tidak, maka Anda membutuhkan dua paling dasar. Kalau nggak bisa buka kamus, gitu kan? Pertanyaan tanyakan apa atau siapa. Kalau butuh jawaban, maka dia transitif. Kalau tidak butuh jawaban dari yang Anda tanyakan itu, maka dia intransitif. Ngerti? Ada 4, ada 8 ini ya. Nah, dalam istilah Indonesia dia disebut KKT. Kalau Anda buka kamus Indonesia itu, dia akan menyebut KKT dengan KKI. Kata kerja transitif, kata kerja intransitif. Kalau Anda buka kamus itu ya. Oke, yang kelima. Apalagi kata yang Anda bisa kenali? Preposition. Preposition. Ini adalah bahasa Arab. Materimu harfun jar. Nah, kayak fi, ala, nah. Nah, in, on, at. Dia kan masing-masing punya makna tuh. Sorry. Bahasa istilahnya itu prep. Jadi, contohnya in, on, at. Ini yang satu kata. Ada yang dua kata. Ada yang 3 kata. Banyak dia. Yang paling sederhana di basic itu aja. Apa istilah di sini? Preposisi. KD, kata depan. Nah, apa lagi? Pronoun. Pronoun. Dari ini kata ganti. Pronoun. Pronoun itu yang paling umum yang kamu kenali, Ayu, Dewi, he, she, it. Apakah itu hanya satunya hanya itu pronoun? Enggak, banyak banget. Ini n. Apa itu? She, he, dan lain-lain. Ngerti kan? Ya. Kira-kira istilah Indonesianya apa? Kata ganti. Apa istilahnya? Lagi. Rencana. 7 apa lagi? Conjunction. Conjunction itu conj. Kata sambung. Yang kau dapat semalam itu before.
toh, After. after, and, Itu sebagian kecil. but. Toh? Istilahnya some. Guys. Yang terakhir apa? Wow, apa itu? Aduh, lupa namanya, Mister. Interjection. Nggak pelajari. Pelajari lah di bahasa Arab itu. Orang yang Hah? wow. Interjection itu seru. Misalnya wow. Ada What? bentuknya tuh. Uch. Oh. Tuh? Ah. Apa ini? Kata seru. Gitu. Nah, apa fungsinya ini semua? Nanti yang Aupa sudah dapat bahwa setiap perbedaan kelas kata akan melahirkan perubahan makna. Satu kata misalnya disebut sumur, well bahasa Inggrisnya. Kalau dia kata benda dia bermakna sumur. Kalau dia kata kerja, kata sifat dia bermakna bagus. Jadi terjadi perubahan makna. Jadi kelas kata itu menentukan makna. Karena ada banyak kata yang sama di dunia ini, tetapi akan mengalami perubahan makna tergantung posisinya. Loh? Untuk mengetahui posisi tersebut, ya kita masuk lewat pengenalan kelas kata. Jadi semua tulisan itu ada kelas katanya. Baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Arab, semuanya ada. Istilahnya yang berbeda saja. Namanya ini semua berlaku umum di seluruh dunia adalah 8 perubahan kelas kata. Bukan 8 perubahan. Nama dari kelas kata itu hanya ada 8. Oke? Untuk di bahasa Inggris. Ya, setahu saya bahasa Indonesia juga begitu. Oke, sudah. Nah, dari kata ini apa di atasnya kata? Kalimat. Nggak bisa. Di sini kacaunya ini. Praise. Frase. Inilah masalahnya orang Indonesia. Kayak semalam, kenapa kamu kan ada prepositional phrase istilahnya kan? Saya nggak bisa menjelaskan itu. Kenapa saya nggak bisa menjelaskan? Karena butuh waktu yang panjang. Nah, apa itu frase? Kumpulan kata yang tidak berpola subjek verb. Ada 4 dulu saya mau turunkan ya. Kemudian sebelum saya melangkah kalimat. Pertama itu noun phrase. Frase yang head. Apa itu head? Inti ya. Di noun. Misal kayak gini. Nah, frase ini sudah di atas dari satu kata. No? Di atasnyaมีsatu kata. Misalnya beautiful girl. Coba tentukan kelas katanya. Beautiful adjective. Coba kamu yakin nggak sifat itu? Ini? Girl pronoun. Enggak. Coba buka buku kamu.
What's the name of C, Mister? Only C? Oh, Gar. iya. Countable. Ini kan C. Oh, noun berarti. Ya, ada N nggak tertulis di situ? Ya ada sih, Mister. Nggak mungkin. Ini apa? Ah, ada sini. Nggak mungkin kan? Iya, iya, iya. Itu kamus dia detail. Nah, perhatikan nih, noun. Noun kata benda. Ya. Ada nggak di situ kau dapat? Enggak. Oke, ini kan benda itu, benda hidup, nah? Iya, ya. Nah, lihat ini. Dari sini kita memperhatikan apa yang cantik itu noun. Oh, kagak lupa, saya bersampingan. Nah, perhatikan dulu nih. Apa yang cantik? Nounnya. Nounnya. Nah, sesuatu yang menjelaskan noun disebut sesuatu yang menjelaskan noun disebut adjektif. Karena menjelaskan ke noun, maka head-nya, head atau intinya ada di noun, disebut dia noun phrase. Ngerti? Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang menjelaskan noun adalah adjektif. Segala kayak kemarin itu, di setiap satu benda pasti ada yang mengikuti sifat. Toh? Ya. Kayak misalnya contoh yang lain, yang contoh ini kan ada sifat yang misalnya kind girl, kind woman, kind man, kind man. Lelaki kan itu kan noun. Toh? Nah, kain ini adalah sesuatu yang menjelaskan ke sini, pastikan dia adjektif. Head-nya di mana? Head-nya di sini. Karena head-nya di sini disebut oleh noun phrase. Ngerti? Nah, ini yang sangat rancu di orang Indonesia. Tidak tahu apa yang disebut frase, apa yang disebut kata, kalimat. Nah, selalu kita menyebutnya frase, menyebutnya kalimat, tapi nggak ngerti. Ya syukur-syukur saya bisa mengerti pada saat saya sama seperti kamu. Soalnya pada saat mahasiswa, waktu kita sekolah benar-benar nggak tahu. Nah, pusing kita itu. Melihat itu apa namanya. Nah, bagaimana seandainya kalau kita menyebutnya bookstore? Book itu kan benda. Nah, Store itu toko juga benda toh? tapi Dua-duanya benda. Nah, ini kan noun. Ini noun. Nah, ketika toko buku, gitu kan, ini menjelaskan noun, maka ini memang kata benda buku. Maka berubah fungsi menjadi adjektif. Kelas kata awalnya dari noun, tapi dia berfungsi menjadi sifat. Itu dulu lah. Jadi kenapa? Karena segala sesuatu yang menjelaskan noun disebut sebagai adjektif. Ngerti ya? Oke. Paham sampai di situ? Oke. Kita masuk frase yang kedua. Ada banyak frase. Ya, tapi untuk materi basic saya hanya menjelaskan 4 dulu. Supaya apa? Supaya tidak membebani kalian. Bukumu kan sudah mau tamat, buku yang tebal itu. Dan kenapa 4 yang saya jelaskan? Karena 4 itulah yang ada di buku basicnya. Oh? iya. Yang kedua, dari kata noun phrase, Anda bisa melihat kata adjektif. Maka muncul namanya adjective phrase. Adjective phrase. Berarti adjektif ini. Head di mana? Adjektif. Di adjektif. Oh? Misalnya, saya bilang, ini aja kita ambil, beautiful. Saya tambah di sini very beautiful, 2 kata. Beautiful kan sifat, Anda udah dapat tadi. Sekarang very kelas katanya apa? Ingat, semua kata punya kelas kata. Coba cari very di situ di kamus mau apa dia bilang? Adverb. Adverb. Oke. Ada di sini adverb. Kata keterangan. Nah,
ini dia menjelaskan ke adjektif. Karena menjelaskan ke adjektif penjelasnya adalah adverb. Maka karena menjelaskan begini sama halnya dengan ilmu yang di atas, maka head-nya di adjektif. Nah, karena head-nya di adjektif disebutlah di adjective phrase. Ngerti? Ya. Oke, mau contoh yang lain? Boleh. Nah, coba. Misalnya so stupid, sana tolona. Hah? Ya. Misalnya so stupid. Stupid itu apa? Bodoh. Sangat. Ya, Oh, bodoh. kelas katanya, kelas kata. Adjective. With adjective. Orang bodoh, berarti sesuatu yang melekat pada sifat itu adjektif. Nah, ini so apa? Karena lari ke sini, coba buktikan. Adverb nggak di situ di kamusmu? Conjunction. Ya, conjunction bisa. Adverb. Adverb ya. Adverb ya. Udah. Sama aja kan, headnya di mana? Adjective. Stupid. Nah, di stupid atau ketiga. Adverb phrase. Maka muncul dia, ya kan kelihatan itu noun menciptakan adjektif. Adjektif menciptakan adverb. Adverb menciptakan adverbial phrase. Hah? Namanya adverbial phrase. Masuk logikamu, Karam. Nah, ini aja. Very beautiful. Very beautiful. Nah, ketambahan Elia kemarin udah diajarkan sama gurumu. Ya. Nah, Eli. Oh. adjective plus Elia belum. Coba kembali ke buta beautiful tambah beautifully. Coba buka di situ beautiful ada. Coba beautiful dulu. Adjective. Kata beautiful itu Beautiful itu tambahan Noun. Elia. Nah, beautiful masuk noun. adverb. Sorry. Adjective. Oke, tambah menjadi beautifully tambahan Elia jadinya gimana? Adverb. Ya, Headnya di mana? buktikan kau di situ kamusmu. Ini kita cari kamus. Di mana kau cari? Mana di situ mana ada adverb? Oke. Dapat upah? Beautifully ya kan maksud. Oh, sorry ada. Ada. Beautifully ada V. ADW kan? Nah, sekarang gini, lihat nih. Ini ada adjektif plus Elia, maka dia berubah fungsi menjadi adverb. Kan beautiful itu sifat. Tambahan Elia, maka dia berubah menjadi adverb. Kata keterangan, Mister. Ya, itu ada sana kata keterangan. Nah, ketika terjadi perubahan beautiful itu cantik atau indah, maka ketika dinyebutnya beautifully dengan cantik atau dengan indah. Kayak misalnya dia menari cantik, lah cocok toh? Dia menari dengan anggun, dengan indah. Anda tidak akan mengatakan she dances beautiful, tapi dia she dances beautifully. Atau Anda menambahkan very. Sekarang, very ini apa kelas katanya? Adverb. Makanya gini, maka adverb, penjelas adverb itu adalah adverb itu sendiri. Ngerti? Ya. Dapat ya? Oke, ada berapa frase di sini? 3. 3. Apa namanya? Apa itu frase dulu? Kumpulan kata yang tidak berpola subjek verb. Ada nggak verbnya sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Jangan setiap kumpulan kata disebut kalimat, nggak semua. Oh? Nah, noun phrase menciptakan adjektif. Maka muncul adjective phrase. Maka ketika adjective phrase menciptakan adverb, maka muncul adverbial phrase. Nah, yang kemudian adverbial
adverbial phrase selesai habis karena adverb penjelasnya sendiri, maka masuk yang keempat. Keempat itu yang terakhir apa? Verbial. Bukan, verb phrase. Itu ada verbial di bawah. Verb phrase had the verb. Had the verb. Coba di materi tenses yang kamu ingat apa saja yang panjang sekali itunya tensesnya. Will go paling sedikit dulu. Will ada dua kata, will go. Hah? Apalagi kata kerja yang di tenses dapat apa anu kau? Would have been going. Belum pi. Kau udah dapat. Will have been going ya? Yang di buku merah maksudnya Mister. Yang diajarkan oleh temanmu. Oh, udah kan sudah. Ya, will atau would have been going. Been. Nah, ini sangat mudah lagi. Kebalikannya malah. Oh, sorry. Biar nih lanjut. 5 yang saya mau tambahkan. Nah, istilahnya ini dia menyebutnya verb ordinary. Ordinary. Ordinary itu artinya utama. Kata kerja yang utama. Kayak misalnya kan I go, ketika dia simple future, I will go. Atau dia yang lainnya dia sebut I'm going misalnya. Kalau present progressive, ya materimu toh? Nah, yang ordinary-nya mana? Yang di ujung. Apabila ada yang utama, berarti ada yang tidak utama. Atau istilahnya adalah pembantu dalam satu rumah bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Berarti ini namanya verb auxiliary. Yang sudah diistilahkan sama buku merah itu. Betty sudah menyebutnya auxiliary. Kamu udah dapat belum? Nah, ini auxiliary artinya bantu. Kata kerja bantu. Gunanya apa? Membentuk struktur tenses. Buktinya ini simple future, buktinya ini auxiliary, maka dia present progressive. Tapi kita belum bahas di situnya, toh? Paham? Nah, apabila banyak kata kerja, would ini adalah verb, ini adalah verb, ini adalah verb. Ordinary yang mana? Going. Yang di ujung. Jadi kebalikannya nih, ordinary, pastikan semua adalah yang lain adalah auxiliary. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pembantu itu boleh banyak. Iya. 1, 2, 3, bisa 10, bisa. Kalau raja toh boleh pedayan-dayan anu pembantunya banyak toh. Nah, tetapi untuk sampai 10 itu kan bukan materimu di sini. Toh? Paham sampai sini? Ada lagi tuh karena masuk materimu saya lihat di situ. Ada lagi yang tak balik ini masih sebenarnya ini nomor 4. Prepositional, phrase. Frase yang di preposisi. Frase yang had di prep. Oke, Maria here. Misalnya in the school. Dia dulu. In a class, di dalam in 2 minutes, dalam 2 menit. Sering kan? Preposisi yang mana? In. Nah, ini minutes apa? Hah? Oh ya ilah, minutes saya tanya kelihatan sekali ada S-nya, naon lah. Oh. Toh? Tu ini menjelaskan ke sini atau ke sini? Ke noun, adjektif itu Berarti ini adjektif. Ngerti? Preposisi apa tak kebalik, head-nya langsung di depan. Di mana ada posisi di situ dia head. Dimanapun kalimat. Iya. Cuma masalahnya preposisi itu boleh diikuti oleh satu. Ini namanya noun phrase. Oh iya. Noun phrase. Sudah mulai mau saya pecah-pecah ini. Bisa diikuti oleh noun phrase, bisa diikuti oleh noun, misalnya at school. Ini kan noun toh? Ya. Ini prep. Ini headnya di sini pasti kan?
Nah, bisa diikuti pronoun. For, misalnya ini, nggak usah buka kamus ya. For her. Her ini kan pronoun toh? Iya. Nah, ini preposition sebagai head, ini adalah pronoun. Jadi boleh diikuti preposisi, boleh diikuti oleh noun, boleh diikuti oleh pronoun, pronoun boleh diikuti oleh noun phrase. Ngerti? Hanya noun phrase saja yang bisa mengikutinya. Enggak banyak. Dari situ aja dulu. Itu mau dulu, 3 mau dulu. Boleh diikuti oleh gerund, Nah, boleh diikuti oleh banyak-banyak lah. Pembukanya ini. Nanti di buku hitam, nanti setelah Anda tamat, bisa kita buka banyak-banyak. Supaya apa? Nggak pusing toh. Kalau ilmu langsung diturunkan begitu banyaknya, pasti susah nyambung toh. Bukan kita nggak mau, tapi sesuai dengan ukurannya. Supaya apa? Targetnya ilmu pengetahuan itu mampu diserap dengan baik. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir itu muncullah dia setelah frase baru disebut kalimat. iya. Nah, ini dia sentence. Apa itu sentence? Kalimat. Kalimat. Nah, ini dia strukturnya. Dari huruf menciptakan kata, kata terbagi menjadi 8. Dari kata menciptakan frase, sementara ini dibagi menjadi 5. Loh? Dan dari frase muncul sentence. Apa itu sentence? Nah, ini sentence nih. Berarti memiliki subjek dan verb. Sentence, Kata, Kumpulan kata memiliki yang berpola. minimal berpola, subjek, verb. subjek dan verb. Nah, ini kebalikannya frase. Kebalikan dari frase itu tidak berpola subjek verb. Kalimat itu harus berpola subjek verb. Dapat? Berarti umum. Ya. Nah, contoh misalnya sentence ya. I go. Nah, ini 2 kata. Ada subjeknya nggak? Ada. Ada. Ada verbnya? Ada. Ini kalimat. Apa kelas katanya? I. Pronoun. Pronoun. Nah, di sana 2 kata. Ini. Iya. Tapi bukan kalimat. Nggak berpola subjek verb. Bookstore boleh menjadi subjek. Bookstore is toh. Bookstore Punyanya. ya. Atau ke buku dia. Tapi nggak bisa jadi, nggak ada kata kerjanya, maka pokoknya intinya nggak ada subjek, nggak ada kata kerja, toh? Iya. Nah, di sini kemudian kita menyebut yang kau dapat itu clause, nah? Clause itu apa? Clause ini kan perpecahannya kalimat, toh? Bukan pembagiannya. Clause itu adalah conjunction plus subject plus verb, makna tak lengkap. Mana tak lengkap? Misal gitu. Apa Anda bilang tadi malam bukumu itu? Karena ada bukumu yang tadi malam kau bahas itu. Before after. Before I. Nah, simple present aja. Before Ayo. I go. Sebelum saya pergi. Atau before I eat, sebelum saya makan. Before I eat, I drink, saya minum. Itu aja, lebih logis ya. Maksudnya lebih dekat. Iya. Kau juga logis. Nah, ada verb, ada subjek, ada pronoun. Ini subjek, pronoun, ada verb. Nah, ini apa? Conjunction, kata sambung. Nah, inilah yang dipecah ini. Ini istilahnya Betty menyebutnya main clause. Main clause atau istilah Indonesia induk kalimat. Nah, ini nih. Bukan induk frase, induk kalimat. Kenapa disebut induk kalimat? Karena berpola subjek verb, toh? Nah, ini ada, coba ini saya bilang. Before I eat, sebelum saya makan.
Ada conjunction, ada subject verb. Tidak lengkap maknanya kan? Oleh karena itu, untuk bisa melengkapi, maka dia butuh kalimat berikutnya. Nah, inilah karena tidak lengkap, maka dia disebut Time clause. subclause aja dulu ya, subclause atau di bukumu itu time clause atau anak kalimat Ya. atau klausa yang tergantung. Kenapa dia tergantung? Karena nggak melengkapi makna. Paham? Nah, ini penting banget nih. Untuk ngerti itu buku TOEFL yang akan kau gunakan, ini ilmunya dari sini. Maksudnya pahamnya ini akan membuat kau yang lain itu bisa dimengerti. Tidak pahamnya ini, kau tidak akan mengerti benar. Itu diikuti oleh frase, itu diikuti oleh kalimat. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, apabila ada clause, maka dua ini minimal begini muncul. Toh? Karena anak kalimat tidak akan menyelesaikan. Selalu butuh induk. Bolehkah saya mengatakan I drink? Ya boleh saja, maka dia disebut kalimat. Bolehkah saya menyebutnya before I eat? Boleh saja, namanya clause, subclause. Tapi kalau satu begini dengan satu titik, maka dia disebut sentence. Ini satu kesatuan disebut sentence. A sentence. Paham? Tuntas ya? Ini yang sangat sekali saya tekankan buat para pembelajar grammar mengerti ini. Kuncinya ini untuk kalau sudah mengerti ini, itu akan semua itu sampai buku intermediate sampai TOEFL itu akan mudah. Karena apa yang saya bilang tadi, semua kata pasti punya kelas kata. Dan ketika panjang begitu sana, Anda harus mampu mendeteksi apakah dia frase, apakah dia kalimat, apakah dia clause. Berarti kalau frase apa yang mau tanya tadi? Boleh ditulis, Mister? Tunggu dulu sebelum kamu nulis. Silakan, ada yang Anda pikirkan, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Di dalam satu kalimat itu tidak mungkin ada frase itu karena kalimat. Bisa. Nah, Kan gini. Nah, misal sini aja kan. I eat some food. I eat some. Atau ini aja kalimatnya mudah. Apa nih yang noun phrase di sini? I meet, mana adjective phrase itu? Yang ini noun phrase. I meet a beautiful girl. I met moto simple past tense. ya, A beautiful luar. girl. Ini kan verbnya ini, subjeknya nih. Ya. Noun, Ya. beautiful, adjektif. Ini kemana? Ini itu ke Girl. Toh? Ya. Ke noun toh? Berarti dia adjektif juga. Ini kan di sini apa? Noun phrase ini. Oh, berarti dalam satu kalimat bisa terjadi Frase, kalimat bisa dimasuki oleh frase. frase. Tapi frase kan lebih rendah dia posisinya. Tidak bisa. Nggak bisa. Frase itu kan bukan kalimat. Ya. Toh? Kan ini strukturnya nih. Dari huruf ke kata. Ke kata menciptakan 8 kelas kata. Dari kata menciptakan frase. Menciptakan sementara ini sebut 5. Kemudian dari frase muncul sentence. Ya. Nah, sentence. Kemudian ada pengembangannya, clause. Clause itu materi tingkat tinggi untuk tata bahasa. Nah, ada 3. Noun clause, adjective clause, adverbial clause. Yang paling panjang namanya adverbial clause. Clause. Wah, berapa bab di situ, bikin sakit kepala. Enggak? Awalnya, tapi lama-lama dinikmati. Kami ditulis, nanti memang pertanyaan. Kasih jelas dulu karena supaya satu kali apa? Di video yang itu, karena bisa disimpan di YouTube nanti bahannya toh. Karena kalau menulis Mito mending dimatikan ini yang satu. Kecuali yang serial langsung nggak ada masalah. Paling sambil menulis nih, Mister, baru tiba-tiba ada yang bertanya. Oke, boleh. Nggak ada masalah ya? Harap. Silakan Anda nulis kalau begitu. Thank you.
izin ambil pulpen dulu Mister. Ya.